kita semangat untuk mengikuti dia. Ya, Betul betul, kan? Kak, ya. Oke, yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan dengan menggerakkan badan kita. Kita mau mengepak-ngepakkan tangannya untuk memuji Tuhan. Gepak-gepakkan tanganku, goyang-goyangkan badanku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang-goyangkan kakiku, geleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi, ayo. Gepak-gepakkan tanganku, goyang-goyangkan badanku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang-goyangkan kakiku, geleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Aduh, Iya. semangat kan adik-adik? Ya, semangat, Kak. Iya, semangat banget untuk menggoyang-goyang badannya, untuk menggerakkan tubuhnya untuk memuji Tuhan. Tuhan. Ayo adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita ingin berdoa. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih kalau hari ini kami boleh mengikuti Dia. Kami ingin memuji nama-Mu, mendengarkan sabda-Mu, dan juga belajar dengan kakak Dia. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan semua ini melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke, adik-adik, Kak, hari ini kita mau membahas tentang apa sih bersama adik-adik? Yesus adalah guruku yang paling hebat. Yesus Iya. adalah guru kita yang paling hebat. Ya, hanya Yesus, Kak. Guru di atas guru, di atas guru, di atas guru Ya. yang paling atas ya. Ya. Nah adik-adik, kalau kita juga sama guru kita patuh, kita menurut, apalagi kepada Tuhan Yesus. Waduh, Tuhan Yesus kalau mengajar dia punya kuasa Kak. Ya, dia sangat hebat memberikan pengajaran kepada orang-orang di sekelilingnya. Ketika dia berbicara, ketika dia mengajar, kuasanya begitu besar dirasakan. Semua orang mendengarkan. Betul Ya. sekali. Jadi adik-adik, ayo kita ingin mendengarkan guru kita yang paling hebat, ya. Nah, adik-adik, kita ingin mendengarkan guru kita yang paling hebat ini tentu dengan Telinga kita, hati kita harus kita siapkan, Kak. Betul. Juga dengan segenap Pikiran kita. kita. Jadi, ayo sekarang kita mau nih adik-adik, kita mau mendengarkan sabda Tuhan dengan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Ayo adik-adik bersama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Firman Tuhan ku dengar, putar
kita mau mendengarkan sabda Tuhan dengan baik. Oke? Hai adik-adik, hari ini Kak Susan akan membacakan tentang Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Inilah Injil Markus dari bab 1, ada ayat 21 sampai 28. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dalam rumah ibadah di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadap, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring yang keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa itu? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia di segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo murid-murid Tuhan Yesus yang terkasih, apa kabar? Tuhan Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Di dalam kitab Matius bab 16 ayat 16, Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah." Ya, Mesias artinya juru selamat. Dalam kitab suci kita tahu bahwa bukan hanya Mesias, anak Allah, atau juru selamat saja yang dikatakan orang tentang Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus juga disebut sebagai apa? Ya, gembala. Apalagi Tuhan Yesus adalah Raja. Dalam kitab yang lain disebutkan Yesus adalah Guru dan Tuhan. Yesus disebut Guru karena Tuhan Yesus pergi kemana-mana untuk mengajar. Dalam bacaan hari ini dikisahkan Tuhan Yesus memasuki rumah ibadat di Kapernaum dan dia mengajar di sana. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar di rumah-rumah ibadat, tetapi kalau kita perhatikan dikisahkan Tuhan Yesus juga mengajar di bukit, di tepi danau, dan kemanapun dimanapun Tuhan Yesus mengajar, pasti banyak orang yang mau mendengarkan. Bahkan ribuan orang yang mendengarkan. Tuhan Yesus mengajarnya berbeda dengan para ahli-ahli Taurat. Disebutkan Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Wow, mengapa bisa demikian? Karena Tuhan Yesus adalah Guru yang diutus dan disertai oleh Allah. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Yang diajarkan dan disebarkan Tuhan Yesus adalah kabar gembira tentang kerajaan Allah, tentang pengampunan dan kasih Allah, dan bagaimana kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari mana ajaran Tuhan Yesus itu berasal? Dalam kitab Yohanes 7 ayat 16 dikatakan, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri,
tetapi dari Dia yang mengutus aku. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dapat mengajar dengan penuh kuasa. Selain mengajar dengan penuh kuasa, Tuhan Yesus juga dikatakan mengajar dengan lemah lembut. Ia berkata, "Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ya. Nah, selain dengan penuh kuasa dan dengan lemah lembut, Tuhan Yesus juga mengajar dengan teladan, dengan contoh. Kita ingat cerita ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya pada perjamuan terakhir. Ya, di situ Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya tentang melayani satu sama lain. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengajarkannya hanya dengan kata-kata, tetapi dengan teladan, dengan contoh. Tuhan Yesus mau kita belajar untuk menjadi muridnya yang baik. Di mana kita dapat mempelajari ajaran-ajaran Tuhan Yesus? Ya, kita dapat mempelajarinya di dalam kitab suci, terutama di dalam Injil. Masih ingat apa saja kitab-kitab dalam Injil? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, ada berapa? Ada 4. Di dalam kitab-kitab tersebut dicatat ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Nah, kita dapat mempelajarinya dengan rajin membaca kitab suci, terutama dalam Injil. Adik-adik siap untuk membaca kitab suci? Siap ya? Semangat! Sekian dulu hari ini. Sampai jumpa. Dah. Halo adik-adik, ketemu dengan Kak Ros. Ayo sekarang kita mau beraktivitas. Kita mau melipat bentuk ini. Nah, Yesus adalah guruku yang paling hebat. Bahan-bahannya ini. Oke, ayo. Kertas yang pertama, yang warnanya di bawah ya. Kita lipat dari ujung sini ke ujung sini. Yuk, pelan-pelan saja. Yuk, kita buat seperti bentuk segitiga. Nah, ini garis bantu ya adik-adik ya. Kita buat lagi yang satu lagi ini, tapi titiknya aja di sini ya. Coba perhatikan. Kita buat tekan tik. Gitu aja ya. Lalu kita putar sedikit nih untuk mengikuti garis ini. Kita ikutin garis ini ya, dilipat ke garisnya ya. Yuk. Ya, satu lagi yang sebelah kiri. Ke tengah-tengah ya, ke garis yang tadi. Oke, press. Kita balik. Nah, di baliknya kita mau lipat yang bawah ke titik yang tadi. Kita tekan ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita mau ke garis ini nih, yang ini nih ya. Oke, tapi kita buka dulu yang ini. Sayapnya ya. Lalu garis ini kita tarik ke sini. Ke tengah-tengah ya. Begitu juga yang kiri, kita buka dulu seperti tadi. Oke, sayapnya kita buka sedikit. Lalu garis ini kita ketemukan di tengah-tengah. Oke. Nah, yang ini kita lipat sedikit nih. Oke, sedikit saja. Oke, yang berikutnya adalah bajunya. Nah, yang warna kita letakkan di atas meja. Dari sini kita ketemukan di sini. Iya, kita lipat dari atas ke bawah seperti ini. Press sedikit. Oke. Lalu kira-kira 1 cm ya, kita lipat seperti ini adik-adik. Oke, kalau susah boleh minta bantu mama ya, atau papa ya. Kalau sudah, kita balik seperti ini. Lalu kita buat bentuk segitiga. Seperti ini, coba lihat ya, pelan-pelan ya. Nih, lipat. Lalu kita sejajarkan dengan yang di bawah ini. Begitu juga yang sebelahnya ya. Oke, lalu lihat ini. Ada garis di sini ya. Kita tekuk ke belakang, sejajar.
Begitu juga yang kiri. Oke, yang berikutnya. Kita buat lipatannya bertumpu di titik ini ya. Kita jepit seperti ini. Nah, jepit lalu seperti melipat baju. Oke. Oke, kita mau buat selendangnya seperti ini. Kita lipat lagi. Lipat lagi seperti ini. Kalau adik-adik yang masih kecil, boleh minta bantuan ya. Oke, jadi deh selendangnya. Tulisannya ya, lalu kita mau menggambarkan wajah Yesus. Adik-adik bebas menggambarnya. Kalau Kak Ros seperti ini. Nah, sekarang kita mau memasangkan. Seperti ini ya. Kita buka. Oke, masukkan. Jadi deh seperti ini. Lalu selendangnya kita jepitkan seperti ini. Dan ya kita rapikan. Terus kita kasih lem sedikit ya. Oke. Nah. Lupa digunting. Kita gunting dulu yuk. Oke. Kita beri lem. Lalu kita tempel. Satu lagi. Yesus adalah guruku yang paling hebat. Kita tempel di sini. Jadi deh, Yesus adalah guruku yang paling hebat. Oke, selamat mengerjakan adik-adik. Ya, adik-adik sudah mendengarkan sabda Tuhan dan juga penjelasan. Begitu adik-adik sudah. Oke. Lalu tadi sudah melakukan kegiatan ya. Adik-adik kita sudah tahu bahwa Yesus adalah guru kita yang paling hebat. Jadi kita harus mendengarkan, bukan hanya mendengarkan, tapi kita harus melakukan juga apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Iya, Yesus Kristus mengajar di bukit, mengajar di lembah, mengajar juga di pantai, di berbagai tempat, Kak. Iya, ayo kita mau tutup kegiatan ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita ingin berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Allah Bapa yang kudus, kami bersyukur atas pengajaran yang boleh kami terima pada hari ini. Terima kasih bahwa Yesus Putramu telah mengajar kami melalui firman-Mu yang hidup. Demikian juga Bapa, semoga firman-Mu itu hidup di tengah-tengah kami, hidup di tengah-tengah masyarakat kami, dan kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dengan pengantaran Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin.